wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, Abi oi. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yakni Ibu Megawati SPI, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 7 Wai Serdang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu rangkaian tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk melakukan diseminasi budaya positif dari modul yang saya pelajari yakni modul 1.4. Langsung saja ya Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun, Bapak Ibu. Jadi kita hanya dapat menuntun, tidak boleh menuntut, tetapi menuntun. Menuntun apa? Yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak-anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana kita mengantarkan anak-anak untuk mencapai kodratnya? Kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa kodrat anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sebagai seorang guru, sebaiknya kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang biasa kita lakukan itu biasanya berpusat pada guru ya Bapak Ibu sebelumnya. Nah, ternyata itu salah. Jadi yang benar itu adalah berpusat pada siswa ataupun murid. Selanjutnya yaitu kita langsung saja masuk ke budaya positif. Kita sering mendengar ya Bapak Ibu budaya positif ya. Ya, sebagai seorang guru pasti budaya positif sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu saya menyebutkan pengertian budaya positif? Bapak Ibu, dipersilakan. Saya yakin Bapak Ibu setiap hari sudah pernah melakukan apa itu yang namanya budaya positif pasti. Monggo Bapak Ibu. Nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bergerak pada murid. Iya, betul sekali, pemahaman yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Zul Kurniawan. Iya, terima kasih Bapak sudah membantu. Nah, jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini benang merahnya adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, masih adakah yang ingat keenam dimensi dari profil pelajar Pancasila? Monggo dipersilahkan. Ya Bu Indah, dipersilahkan. Iya Bu, profil pelajar Pancasila saya adalah yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Terus gotong royong, mandiri, berpikir kritis. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Indah. Iya, betul sekali. Nah, kita masuk ke konsep utama budaya positif. Jadi, konsep utama budaya positif itu meliputi 7 aspek.
Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian yang kedua belajar disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, dan yang keenam keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini nanti kita akan membahasnya satu per satu. Oke, kita masuk ke konsep perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini adalah kegiatan pemantik. Coba nanti Bapak Ibu praktekkan dengan temannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini Pak Zainal dan Pak Widodo. Pak Zainal bertugas sebagai A dan Pak Widodo sebagai B. Nanti secara bergantian seperti itu. Pertama, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu, kita kepalkan tangan yang bertugas sebagai A. Kepalkan tangan. Nah, Bu Yani ya, yang A dulu ya. Oke. Sekarang bayangkan Bapak Ibu bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda itu. Dan Anda perlu menjaga apa yang ada di kepala tangan tersebut. Misalkan itu adalah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Nah, silahkan dikepal secara erat-erat. Nah, sekarang tugas B, ya tugas B, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan itu. Boleh nih Bapak Ibu ya, yang berperan sebagai B, silahkan nanti membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggeliti, bahkan menawari Anda uang nih yang paling menarik ya. Menawari uang agar agar bersedia membuka kepala tangan tersebut. Ingat ya yang Bapak Ibu yang sedang mengapalkan tangan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ayo dipersilakan. Monggo coba dibuka. Kira-kira yang Ani mau membuka atau tidak? Oh tidak, Ayo silahkan Bapak Ibu, boleh. enggak. Buka tangannya. Silahkan dengan berbagai cara. Enggak boleh. Oh, Enggak. Kasih pancing. Oh, aku punya sesuatu loh. Bisa kan? iya. Aku gak suka permen. Kasih. Silahkan dengan berbagai cara Bapak Ibu. Nah, keluarkan uangnya, boleh silahkan. Ayo, mana duitnya? Enggak mau. Belum boleh. Wow, ini penawaran yang luar biasa. Ayo. Waduh. Banyak, itu orang banyak. Oh iya, aku juga. Tapi itu Oke, sudah selesai Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Nah, sekarang juga gantian sebelahnya yang mengepalkan tangan. Ayo, sekarang gantian. Silakan dirayu. ada sesuatu yang sangat berharga. Ada tuh yang baik. Ini boleh nggak saya tukar dengan uang? Waduh, banyak sekali tuh. Banyak sekali. Ayo kasih. Oke, cukup Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Sekarang saya tanya deh, Pak Zainal. Ya. Tadi Pak Zainal itu membuka atau menutup tangannya? Yang pertama saya menutup, yang kedua saya membuka. Enggak, tadi waktu Pak Zainal menggenggam itu, ketika Pak Widodo berusaha membuka, dibuka nggak Pak? Tidak. Kenapa alasannya Pak? Karena saya bayangkan sesuatu itu yang memang berharga buat saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dia mempertahankan apa yang menjadi yang berharga bagi Pak Zainal. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.
Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah siapa yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan? Ini siapa yang menjadi kontrol Bapak Ibu? Diri kita atau orang lain? Diri sendiri. Iya, diri kita sendiri. Ternyata yang mengontrol itu diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau menutupnya? Itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tadi ada yang menawari uang, mungkin saja karena kita butuh uang, akhirnya membuka tangan dan itu. Nah, berdasarkan ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang itu memiliki potensi kontrol yang berbeda-beda ya dalam menghadapi suatu peristiwa. Secara naluri manusia akan bertahan ataupun mengontrol diri terhadap apa yang datang dari luar ya. Kemudian dari hasil kekuatan diri tadi, inilah nanti yang akan dijadikan yang namanya budaya positif untuk dikembangkan di lingkungan sekitar kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrol dari William Glasser merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi teori kontrol. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Nah, jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Jadi kita berpikir selama ini ya Bapak Ibu bahwa guru itu tugasnya mengontrol siswa. Itu sebenarnya hanyalah ilusi, hal yang kurang baik. Karena nanti mereka akan berusaha melakukan sesuatu karena apa? Karena ingin dikontrol oleh gurunya, bukan berdasarkan dari keinginan dirinya sendiri. Nah itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kita sering melakukannya ya Bapak Ibu. Kita sering mengkritik siswa kita, ya kan? Benar? Nah, bahkan kita seringkali membuatnya merasa bersalah dan ternyata ini adalah sesuatu yang kurang dibenarkan karena akan membawa siswa menuju ke identitas siswa yang gagal. Nah, secara tidak langsung kita mengajarkan siswa kita itu untuk menyalahkan dirinya sendiri. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu ketika kita mengkritik siswa dan membuatnya merasa bersalah karena akan mengakibatkan dampak yang kurang baik. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu juga sering kita lakukan. Sebagai seorang yang dewasa, itu kita sering berpikir bahwa kita berhak untuk memaksa anak ya, Bapak Ibu. Sering seperti itu ya. Nah, ternyata ini juga kurang dibenarkan.
Karena apa? Karena dalam jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan permusuhan. Nah, anak itu menjadi tidak suka sama kita, jengkel, dan akhirnya timbullah permusuhan. Nah, selanjutnya ke ranah disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Bapak Ibu tahulah ya apa itu disiplin? Tahu ya? Bahkan setiap hari pasti kita sudah pernah melakukannya. Kira-kira apa ya contoh penerapan disiplin positif itu di sekolah kita, Bapak Ibu? Contohnya kegiatan apa? Mengikuti upacara bendera masuk tidak, Bapak Ibu? Masuk ya. Ya, itu mengajarkan anak kita untuk disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke apa makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kenyataannya dalam budaya kita, mana disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain hanya untuk yang namanya mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, gitu. Jadi biasanya orang kalau udah akan dengar disiplin, timbul dalam benak mereka bahwa ini adalah sebuah ketidaknyamanan, artinya takut. Nanti kalau misalnya tidak melakukan disiplin seperti apa yang diharapkan, maka akan mendapatkan sebuah hukuman seperti itu. Lanjut, konsep disiplin positif. Nah, bagaimanakah langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah? Yaitu menerapkan apa, Bapak Ibu? Hukuman ataupun disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Silakan dibaca. Iya. Iya, jadi bukan karena hukuman atau hadiah. Jadi mereka tuh melakukan sesuatu berdasarkan memang dari motivasi intrinsnya dari dalam, bukan karena hukuman atau hadiah. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dibagi 5. Yang pertama adalah survival ataupun bertahan hidup. Kemudian ada cinta kasih atau diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan terakhir adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu biar tidak ngantuk ya. Ini ada sebuah kasus. Kita baca bersama. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi masalah seperti ini, kira-kira pertama-tama apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalnya ada anak kita yang sering terdapat merebut makanan temannya. Kira-kira apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan? Ajaina, apa Pak? Memanggil anak. Ya, memanggil anak, betul sekali. Kemudian, iya bisa memberi nasihat, melerai, iya. Nah, iya betul sekali ya. Ya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah
memanggil kemudian menanyakan kenapa alasannya melakukan hal yang seperti itu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Widodo itu betul sekali. Nah, kemungkinan berdasarkan 5 kebutuhan tadi, itu banyak kemungkinan dari kasus tadi ya Bapak Ibu. Misalnya nih yang pertama, mungkin saja Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanannya, sehingga dia merebut bekal dari temannya itu. Berarti ini adalah usaha Agus untuk mempertahankan hidupnya ataupun survival. Karena lapar, ya dia ini ingin tetap hidup ya Bapak Ibu, jadi dia merebut bekal temannya. Iya, itu adalah salah satu usaha bertahan hidup, betul sekali. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi mempertahankan Agus. Ya, jadi ini karena mungkin dia pengen dapat perhatian dari temennya, jadi dia usahanya itu merebut bekal tadi. Kalau begitu kan nanti bapak ibu guru ataupun temannya jadi memperhatikan dia kan. Nah, ini adalah salah satu pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu love and belonging atau rasa diterima. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu adalah wujud dari power atau penguasaan. Yang kemungkinan yang keempat adalah Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Mungkin tiap hari itu ya orang tuanya mau bekali dia cuma telur atau pakai sambal doang misalnya ya. Jadi dia bosan, dia pengen makanan yang lain. Nah, ini adalah wujud dari kebutuhan dasar manusia, itu freedom atau kebebasan. Dan yang terakhir, nah mungkin saja si Agus ini hanya iseng ya, karena dia senang itu kalau lihat temannya marah, lihat temannya nangis. Nah, itu adalah wujud dari fun atau kesenangan. Jadi tujuannya di sini hanya untuk mencari kesenangan. Oke. Selanjutnya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini ada kasus lagi deh. Kita perhatikan bersama ya Bapak Ibu, kita baca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi saat pelajaran matematika itu Iva tuh diem Bapak Ibu, bahkan dia malah menggambar. Nah, pada saat guru matematikanya itu namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva kan menjadi gugup karena dia tadi menggambar ya Bapak Ibu. Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pada Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan kelas dan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak ya? Iya, tidak. Mengapa tidak? Karena itu merupakan suatu hukuman yang membuat anak itu malu dan akan diingat. Insya Allah luar biasa. Iya. Tepuk tangan buat Bu Indah, pemahaman yang luar biasa. Iya. Kemudian menurut Bapak Ibu,
tindakan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah langsung dijawab sama Bu Indah ya, bahwa ini adalah sebuah hukuman yang nantinya akan menyakiti hati Iva. Nah, dan merasa tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah bagan identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada aspek hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini masing-masing memiliki perbedaan. Aspek hukuman nantinya akan menimbulkan hal yang negatif, kemudian konsekuensi menimbulkan hal yang netral, dan restitusi adalah menimbulkan hal yang positif. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, hukuman itu cenderung menyakiti ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan. Kemudian restitusi ini adalah merupakan sebuah pilihan. Selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian pada hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Kemudian di tahap konsekuensi, korban bisa saja diabaikan. Dan pada tahap restitusi, korban nantinya akan mendapatkan ganti. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, pada aspek hukuman, anak ini akan tersakiti, ya, tersakiti. Kemudian pada tahap konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman, mungkin karena melakukan pelanggaran sehingga dia dituntut konsekuensinya apa gitu. Mungkin dia tetap melaksanakannya tapi mereka tidak nyaman begitu. Kemudian kalau pada tahap restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, di sini istimewanya akan mendapat penguatan. Selanjutnya, hukuman menimbulkan perilaku pasif atau agresif meningkat. Kemudian konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi, masalah akan terpecahkan. Bapak Ibu, kalau kita menghukum itu biasanya masalahnya terpecahkan tidak? Tentu terpecahkan tidak? Tidak ya Bapak Ibu ya. Justru akan biasanya menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Biasanya Bapak Ibu, kalau anak dihukum itu ya ketika pas di sekolah ya, misalnya datang terlambat, pasti dihukum, suruh lari, kemudian suruh nyikat WC misalnya. Tapi kalau di dunia nyata belum tentu. Misalnya di rumah, misalnya anak kita melakukan pelanggaran, apa iya dihukum seperti itu? Tidak ya, pasti tidak. Selanjutnya, konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau pada hukuman biasanya tuh perkataan seperti ini Bapak Ibu, peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, kalau di tahap restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian pada aspek hukuman, murid akan membenci peraturan. Karena itu tadi, kalau tidak melaksanakan, dikit-dikit diberi hukuman. Baik hukuman fisik atau verbal, itu menyakitkan ya Bapak Ibu biasanya. Kemudian kalau di konsekuensi, anak menghormati peraturan. Kemudian restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa ini? S. Nah, coba deh. S apa yang bisa bikin fokus dan happy? S apa? SPP Bu.
betul sekali, ice breaking. Oke, Bapak Ibu biar kita tetap semangat, tetap fokus. Kita ice breaking dulu ya. Saya mohon Bapak Ibu berdiri di depan sini, Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Saya minta Bu Ida untuk membantu ya, Bu Ida. Oke, ayo berdiri Pak. Cepat. Yuk. Habis rasa mereka. Aduh, ngap ya Bapak Ibu. Nah, ternyata kita sudah tua. Wow, luar biasa. Saya boleh duduk ya Bapak Ibu, ternyata capek. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini kita masuk ke konsep dari motivasi perilaku manusia. Nah, semua perilaku ini memiliki tujuan, ya Bapak Ibu. Ternyata perilaku manusia itu memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nah, biasanya di sini terbesit kata dari benak kita, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini adalah bagian dari motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Ya. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya kita berpikir apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan dari ini tadi ya Bapak Ibu, berdasarkan imbalan. Nah, kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Di sini biasanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi internal. Motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari disiplin positif. Nah, kita masuk ke ranah tebak-tebakan nih atau tanya jawab. Silakan nanti Bapak Ibu ya dijawab ya. Di sini ada 7 pertanyaan. Di sini ada sebuah kasus. Nanti Bapak Ibu disuruh minta apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama,
Nanti kalau bagian ini menjawab silahkan raise hand ya Bapak Ibu angkat tangan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Monggo Bapak Ibu. Iya, Pak Jul. Hukuman. Iya, hukuman. Kita simak dulu ya jawabannya. Hukuman. Pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Zainal. Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan tas pergi ke sekolah. Ayo siapa yang dijawab? Iya, Mina. Iya, hukuman. Pertanyaan keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Kita simak dulu ya jawabannya. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya Bu, iya nih konsekuensi jawabannya. 6. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Ini yang ketujuh. Siapa nih ya yang belum jawab nih ya? Aduh. Siap-siap nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Iya Pak Yayat. Hukuman. Oke, simpen jawabannya masing-masing ya. Kita simpen jawabannya sekali dulu ya. Kita lihat jawabannya yang benar. 1, 2, 3. Nah ini dia adalah jawaban yang benar. Tadi nomor 1 yang menjawab Pak Jul menjawab hukuman betul ya. Nomor 2 siapa tadi yang menjawab? Lupa. Pak Zainal. Nomor 3 Bu Indah. Nomor 4 Pak Widodo betul. Nomor 5 Bu Yani betul. Nomor 6 Pak Jul. Dan nomor 7 pemahaman yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi Bapak Ibu di sini sudah paham ya perbedaan antara hukuman ataupun konsekuensi. Nah, kita masuk ke konsep restitusi posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada berapa Bapak Ibu? Berapa? 5. 5. Ya 5. Pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa, yang ketiga 4, Pemantau. 5. Manajer. Pinter semua, baca sih ya. Oke, kita bahas satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Nah, ini adalah posisi penghukum. Jadi dia menggunakan hukuman fisik, ciri-cirinya ya, fisik dan verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah biasanya guru pada posisi ini akan bersuara lebih lembut, menggunakan keinginan yang siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya adalah Bapak sangat kecewa dengan kamu. Itu kan kita ngomongnya pakai lembut ya Pak ya. Bapak kecewa sekali dengan kamu. Bukan seperti itu, tapi dia lembut. Bapak merasa kecewa sekali dengan kamu. Nah dari perkataan itu maka nanti akan membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Nah teman. Biasanya kita seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Kita pengaruhi ya, karena kita temannya. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Nah, kalau positifnya itu hubungan yang baik. Jadi hubungan kita dengan siswa kita tuh baik ya, karena sudah dianggap sebagai teman. Dia bisa curhat dengan kita apapun itu. Tapi ternyata ada dampak negatifnya. Apa itu negatifnya? Bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau berusaha lagi. Kemudian siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu.
tidak untuk guru lain, dan siswa akan bergantung pada guru tersebut. Jadi ternyata ini juga kurang baik. Selanjutnya, keempat, monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang diajukan biasanya adalah, apa yang telah kamu lakukan? Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Merupakan posisi mentor, di mana guru berbuat bersama murid, mengajak siswa bertanggung jawab terhadap perilakunya, kemudian mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah adanya kolaborasi antara guru dan siswa, karena di sini guru dan siswa itu sama-sama menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah, oh maaf Bapak Ibu, saya terlompat. Dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita tuh biasanya posisi yang sering kita lakukan adalah apa? Sebagai teman ya, dan pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Tapi Bapak Ibu perlu disadari bahwa tujuan kita ini akan berakhir pada posisi kontrol manajer. Nah, ini yang perlu diingat ya Bapak Ibu. Kita boleh saja melakukan posisi kontrol penghukum, teman, pemantau, dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita harus, tujuan kita adalah menjadi posisi kontrol manager. Nah, di mana di sini adalah murid menjadi pribadi yang mandiri. Jadi mereka akan menjadi pribadi yang mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi di sini intinya kita menyelesaikan bersama-sama apa yang menjadi permasalahan siswa. Selanjutnya, yakni nih yang paling penting ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Sudah sering mendengar ya Bapak Ibu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan adalah lebih memotivasi seseorang diri dalam atau intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini adalah lingkaran budaya positif Bapak Ibu. Jadi selama ini kita biasanya menggunakan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Nah, peraturan itu biasanya dibuat oleh sepihak. Misalnya dari guru, kita nempel gitu peraturan kelas ini dan itu. Nah, dari peraturan kelas ini bisa kita jadikan pedoman menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa kita rubah? Nah, karena kalau peraturan itu sifatnya memaksa ya. Kalau keyakinan itu nanti dibuat bersama-sama siswa. Jadi antara guru dan siswa memiliki kesepakatan tentang sebuah peraturan yang nantinya akan dilaksanakan bersama, diyakini bersama. Gitu. Jadi tidak menunjukkan efek yang buruk. Kemudian dari keyakinan kelas ini, maka nanti akan berpengaruh pada lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif tentunya akan menjadi budaya yang positif. Nah, ini adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita memiliki peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah salah satu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan adalah nilai kebajikan yang dituju keselamatan
keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nilai kebajikan yang dituju yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, apakah selanjutnya sudah kita melakukan pembentukan keyakinan kelas? Ada yang sudah? Pak Jul. Oke. Nanti kita sharing ya, Bapak Ibu. Keyakinan itu dibuat oleh gurunya apa bersama siswa? Sama siswa. Iya, bersama siswa, betul sekali. Jadi, Bapak Ibu yang mungkin saja belum membentuk keyakinan kelas, nah ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi di sini bahasanya itu adalah ringkas, cermat, dan menyeluruh. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya bersifat umum, semua orang mengerti. Jangan pakai bahasa yang nggak dimengerti ya, Bapak Ibu. Bahasa planet, nah nggak ngerti gitu. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Ini yang paling penting. Dalam bentuk positif. Kalau dulu kita sering membuat peraturan, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, seperti itu ya, sering ya. Itu pernyataan positif apa negatif? Dilarang, negatif ya. Nah itu harus kita rubah menjadi pernyataan yang positif. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Atau yang lebih tadi kan dituntut untuk abstrak. Abstrak itu ringkas, cermat, dan menyeluruh. Misalnya menjaga kebersihan. Nah itu nanti menyangkut semua. Gitu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau buat keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu. Nanti siswa susah ngapalinnya, akhirnya apa? Ya nggak dilaksanakan. Jadi pakai bahasa yang simpel-simpel saja, yang abstrak, yang mudah dimengerti. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan susah-susah, yang bisa dilaksanakan di lingkungan kita. Misalnya, yaitu tadi menjaga kebersihan, kan tak susah ya. Kalau yang susah jangan dilaksanakan Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini yang paling penting. Ya, tadi Pak Jul sudah melaksanakannya. Jadi nanti kita beri kesempatan kepada siswa untuk mencurahkan pendapatnya. Kalian tuh pengen keyakinan kelas seperti apa? Pengen peraturan yang seperti apa? Nah nanti kita arahkan. Tapi ingat bahwa keyakinan itu harus kamu laksanakan dengan ikhlas seperti itu, tidak ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Dan ini adalah keyakinan kelas, hasil dari keyakinan kelas yang telah kami buat. Yang pertama adalah hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menyayangi, menjaga ketertiban dan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya sebenarnya ada video membuat peraturan kelas, tapi sebenarnya saya tidak berhasil mengunggahnya. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi ini tujuannya guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua adalah membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini adalah tujuan dari kita melakukan restitusi.
Nah, dalam segitiga restitusi ini nanti ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, biasanya kita bilangnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi di sini kita tidak langsung menyalahkan siswa ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya pernyataan yang digunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada proses ini biasanya pertanyaan yang digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa kita lakukan pada tahap menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya buat. Kamu tidak kenapa ada di panggung itu. Apakah saya tetap berbangga dan bisa melakukan aktivitas menyenangkan yang mereka tidak bersekali. Dan salah itu suatu kesalahan baik aja yang namanya manusia itu berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Setiap manusia pasti pernah memiliki kesalahan yang tertentu, kita harus berusaha memerbaikinya ya. Kira-kira apa yang merupakan asal kita terlambat dan tidak memakai atribut yang lengkap. Maka bagaimana malam malam yang tidak menggunakan yang digunakan hari ini. Subhanallah, main HP sampai larut-larut. Asal boleh main HP, tapi jangan sampai larut malam. Karena kalau azam main HP malam itu akan membuat azam mulai terhadap tanggung jawab. Azam sebagai seorang pelajar, lain kali kalau mau main HP dibatasi waktunya ya, jangan sampai memainkan HP dalam malam. Kira-kira menurut Azam keyakinan kelas apa yang sudah ada langgar ditulis tidak bisa sekali. Kira-kira apa yang Azam lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Sebenarnya saya aku belajar dari ini mereka bilang ini juga dengan yang baik dan memakai atribut sekolah yang baik. Kalau begitu ibu terima alasannya dan permintaan maafan dari Azam. Sekarang Azam boleh kembali ke kelas. Iya Bu, tapi saya kesal sekali. Kenapa kesal? Soalnya Azam selalu mencontoh kita sayang selain kita sekarang animal begitu. Sekarang kalau kesal
jika ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti yang Ibu lakukan. Ya, lalu apa yang akan melakukan pada adik sampai kalian bertemu? Saya marah-marah, saya maki-maki dia, Bu. Saya pengen begitu. Oh begitu, sampai bangun gitu ya. Ibu yakin kalau berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Apa alasannya? Ya, saya suka sekali. Saya suka sekali mencari. Dia malah enak-enakan mencari juga mau berusaha sama sekali. Ya wajar lah ya kalau Ulan merasa marah karena tidak rela kasih pekerjaan Ulan, kasih ujian payah Ulan. Dicontoh begitu saja. Ibu maklumi Ulan berbuat seperti itu dan ibu menghargai tindakan Ulan yang tidak berbuat lebih dari itu. Ya, sekarang coba pikirkan tindakan Ulan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Menurut keyakinan kelas apa yang sudah melanggar? Saling menghargai, menghormati dan menyayangi sama Iya, betul sekali. Menurut Ulan, apakah saling menghargai, saling menghormati, dan saling melayani itu penting? Nah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan oleh saudara? Harus bersabar, istighfar, dan amal baik. Iya, betul sekali. Apakah Ulan bersedia memperbaiki masalah ini? Begitu ya, Bu. Akan bilang apa yang akan melakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf, Bu. Saya akan lebih sabar dalam menahan marah jika ada yang dari saya akan melakukan strategi memperbaiki atau lebih. Wah, tepat sekali tindakan kamu, nah. Tetap semangat ya. Nah, sekarang kamu boleh kembali. Terima kasih banyak ya, Bu. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi penerapan dari segitiga resolusi yang telah saya lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu, jika ada murid yang bermasalah, itu sebaiknya kita melakukan restitusi. Artinya kita tidak langsung menyalahkannya, langsung menghukumnya, tapi kita harus tanya dulu kenapa alasan mereka melakukan kesalahan itu. Kemudian di sini kita beri penguatan, ya. Misalnya tadi si Ulan marah-marah karena PR-nya dicontek sama Adi. Di sini kita tidak boleh menyalahkan Bapak Ibu, tapi memberi penguatan. Nah, setelah memberi penguatan, nanti kita mencari solusi bersama. Jadi kita sebagai guru menuntun, membantu atas permasalahan yang terjadi pada siswa. Dan dengan seperti itu, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nanti secara tidak sengaja atau secara otomatis murid akan menyadari kesalahannya dan akan memperbaiki perilakunya menuju perilaku yang lebih positif berdasarkan kesadaran dari dirinya, bukan dari paksaan kita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu intinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Demikianlah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Pada hari ini kita semua akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas
Kalian tahu peraturan? Tahu ya, peraturan sekolah tahu ya? Kalau kita misalnya nggak boleh datang terus nggak boleh apa lagi? Misalnya nggak boleh datang dengan nggak boleh memakai sandal misalnya, itu namanya peraturan. Tapi peraturan itu biasanya dibuat oleh sepihak. Kali ini kita akan membuat peraturan secara bersama-sama. Artinya dari keyakinan kalian masing-masing, kalian harus yakin nantinya bisa melaksanakan keyakinan itu tidak. Siap ya? Misalnya, larangan, tapi kalau bisa tidak memakai nama kalimat negatif, harus yang positif. Misalnya gini, kalimatnya harus positif ya. Misalnya tidak boleh bolos. Jadi diganti. Kalau nggak tulis aja dulu sebisa kalian yang kira-kira keyakinan itu bisa kalian lakukan berdasarkan hati kalian, berdasarkan keinginan kalian, keikhlasan kalian, bukan berdasarkan paksaan. Misalnya contohnya disiplin, disiplin, tidak datang terlambat, kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan, itu termasuk keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Jadi nanti silakan ditulis ya, ditulis masing-masing. Kalau sudah selesai nanti ditempel di papan tulis ini. Mengerti? Mengerti ya? Siap? Siap. Apa kita perlu membuat keyakinan kelas? Silakan. Ada yang tahu? Ya, agar disiplin. Benar. Apa lagi? Agar apa? Agar tercipta kerukunan ya, bisa kerukunan antar teman. Terus apa lagi? Kebersihan. Pastinya terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam pembelajaran ya. Tujuan utamanya itu. Coba ikut tanya. Kalau misalnya kelasnya bersih, belajarnya nyaman tidak? Kalau tidak saling berantem, saling menyayangi antar teman, kira-kira aman tidak? Ya, kalau kalian sudah menuliskan keyakinannya masing-masing. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Menghormati sesama teman dan berperilaku sopan dan disiplin. Kira-kira ada yang sepakat? Kita melaksanakannya dengan baik? Lagi, menjaga kebersihan kelas. Ada yang nggak setuju? Setuju. Setuju semua? Oke, setuju. Aktif dalam pembelajaran? Dari keyakinan masing-masing yang ditulis ya, maka kita dapat mengambil sebuah kesepakatan ataupun keyakinan yang harus kita laksanakan bersama, baik itu guru dan murid ya. Jadi peraturan ini berasal dari kalian dan harus kalian laksanakan dengan hati yang ikhlas. Artinya tidak ada tuntutan dari siapapun ya, karena peraturan ini kalian yang membuat sendiri. Maka dapat disimpulkan, poin yang pertama adalah disiplin. Ayo, setuju apa tidak? Setuju. Poin yang kedua, menjaga kebersihan. Setuju. Yang ketiga, saling menghormati dan menyayangi.
keyakinan kelas tersebut dengan baik ya, dengan hati yang ikhlas. Kita melakukan